perkenalkan saya Ratna Widya Suti dari kelas MA 22CA1 SDM. Saya akan menjelaskan organisasi SDM yang ada di salah satu kafe di Jakarta Utara, yaitu Amoza Coffee, tepatnya di Kelapa Gading. Kafe yang berdiri atau merintis dari UMKM karena ownernya pencipta kopi yang sekarang mempunyai 4 karyawan, 1 karyawan tetap dan 3 karyawan tahap training atau magang, dan memiliki fasilitas lengkap dan enak buat santai, mengerjakan tugas kampus, acara, keluarga, meeting, birthday, dan pertemuan lainnya. Yuk, kita ulas sedikit tentang manajemen SDM-nya, bagaimana Amoza bisa berdiri, dan tidak luput dari sistem aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasinya, dan kepuasan karyawannya. Yuk, mari kita lihat dari aspek pelatihannya. Pertama, kita melihat dari tujuan pelatihannya. Pelatihannya agar karyawan terampil dan menyajikan kopi di setiap varian yang disajikan oleh Amoza Coffee. Yang kedua, kita melihat dari pelatihannya. Mereka memberikan takaran programasinya. Kopi per cupnya itu mempunyai takaran sesuai dengan varian yang disajikan, perbandingan antara kopi, susu, gula, air, dan es untuk menuang ke dalam kopinya. Itu mempunyai takarannya. Terus kita melihat dari metode pelatihan. Pelatihan yang diberikan Amoza Coffee itu baru ditetapkan 3 bulan untuk masa training sampai akhirnya membuat kopi dengan cara teknik-teknik penyajian dan semakin enak. Itu dilihat teknik-teknik dalam metode pelatihannya. Terus belum lama ini juga Amoza Coffee melakukan pelatihan khusus yang diselenggarakan dari DRK BNSP yang terverifikasi oleh BNSP untuk karyawan, dan membuka peluang untuk pemuda yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Dan belum lama melakukan pelatihan secara insentif untuk mendapatkan sertifikat pelatihan sebanyak 2 lembar, yaitu dari Master Brew dan BNSP. Master Brew itu di bawah naungan mempunyai tempat dan peralatan untuk penyajian di Amoza Coffee-nya. Untuk melakukan pelatihannya itu dilakukan secara 7 hari, itu secara offline, 3 hari di tempat Amoza Coffee, dan 1 hari pelatihan materi full itu di Hotel Mercury Jakarta, dan 3 hari berupa praktek dan interview untuk sertifikasi BNSP di Kodai kelas di Jogja. Peserta pelatihannya itu akan mengikuti pelatihan seleksi terlebih dahulu untuk memenuhi syarat membuat kopi yang benar dan pas cara penyajiannya. Mereka ikut pelatihan di Kodai kelas kopi di Yogyakarta. Selama mengikuti pelatihan, peserta diseleksi terlebih dahulu yang memenuhi persyaratan membuat kopi yang benar dan pas cara penyajiannya. Mereka ikut pelatihan ke Kodai kelas di Yogyakarta. Selama mengikuti pelatihan itu dilatih oleh fasilitator dari Kodai kelas di Jogja. Peran pelatihan itu menyampaikan materi, memberikan ilmu-ilmu dan teknik-teknik cara membuat kopi untuk membimbing peserta, dan mempunyai kualifikasi dan keterampilan pelatihan yang sangat penting untuk efektifan pelatihan dan materi praktik. Peserta akan mendapatkan pengalaman dan jaringan dari mentor Kodai
pemilik kopi sehingga mereka mampu mengejar dan mempunyai usaha sendiri. Jadi selain dia pelatihan, tapi dia dapat ilmu untuk membuka usaha sendiri. Jadi kalau misalkan dia udah nggak bekerja di cafe Amoza, dia punya usaha sendiri, dia udah bisa karena fasilitatornya udah mengajarkan cara-caranya, teknik-tekniknya. Nah, untuk sarana dan prasarananya itu Amoza Coffee mempunyai fasilitas dan alat yang penting diperlukan untuk pelatihan seperti ruang kelas, pelatihan peralatan teknologi seperti mesin khusus membuat kopi yang enak dan otentik. Untuk evaluasi pelatihannya, proses untuk penilaian cukup efektivitas pelatihan melalui umpan balik dari pesertanya sendiri, pengukuran keterampilan, pengetahuan sebelum dan pelatihan, serta analisis pelatihan terhadap kinerjanya mereka. Mempraktekannya itu bagaimana dengan baik. Untuk waktu dan durasi pelatihannya itu, penentuan jadwalnya itu selama 7 hari yang berbeda tempat, dan durasinya untuk 3 hari pelatihan di Amoza Coffee itu waktu materinya tertulis untuk 2 jam per harinya selama 3 hari. Yang 1 harinya itu full di hotel, itu materi dan praktek cara pembuatan kopi dengan takaran. Yang ketiga itu hari tes interview dari nol pembuatan, cara memilih biji kopi. Peserta akan mendapatkan pengalaman dan jaringan dari mentor Kodai, pemilik kopi, sehingga mereka mampu mengejar dan mempunyai usaha sendiri. Jadi selain dia pelatihan, tapi dia dapat ilmu untuk membuka usaha sendiri. Jadi kalau misalkan dia udah nggak bekerja di cafe Amoza, dia punya usaha sendiri, dia udah bisa karena fasilitatornya udah mengajarkan cara-caranya, teknik-tekniknya. Nah, untuk sarana dan prasarananya itu Amoza Coffee mempunyai fasilitas dan alat yang penting diperlukan untuk pelatihan seperti ruang kelas, pelatihan peralatan teknologi seperti mesin khusus membuat kopi yang enak dan otentik. Untuk evaluasi pelatihannya, proses untuk penilaian cukup efektivitas pelatihan melalui umpan balik dari pesertanya sendiri, pengukuran keterampilan, pengetahuan sebelum dan pelatihan, serta analisis pelatihan terhadap kinerjanya mereka. Mempraktekannya itu bagaimana dengan baik. Untuk waktu dan durasi pelatihannya itu, penentuan jadwalnya itu selama 7 hari yang berbeda tempat, dan durasinya untuk 3 hari pelatihan di Amoza Coffee itu waktu materinya tertulis untuk 2 jam per harinya selama 3 hari. Yang 1 harinya itu full di hotel, itu materi dan praktek cara pembuatan kopi dengan takaran. Yang ketiga itu hari tes interview dari nol pembuatan, cara memilih biji kopi yang enak untuk dibuat kopi sesuai dengan grade pilihan kopinya. Untuk biayanya tersendiri selama pelatihan itu free, dapat uang saku selama pelatihan, dan akomodasi penginapan di hotel pun itu free, diberikan oleh DRK BNSP. Untuk karyawan Amoza Coffee itu mempunyai kedisiplinan kerja. Tiap karyawan mempunyai jadwal perharinya dengan sistem shift 1 dan 2. Untuk shift 1-nya itu pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk shift keduanya siang jam 12 sampai jam 9 malam. Untuk hari liburnya mereka mendapatkan 1 hari libur, yaitu di hari Minggu. Kedisiplinan kerja selain waktu untuk
masuk, mereka pun juga harus menggunakan atribut dalam bekerja. Karyawan wajib dengan seragam bebas namun rapi menggunakan sepatu skate dan apron yang disediakan oleh Amoza Coffee. Untuk kedisiplinan lainnya dilihat dari kehadiran absennya. Jika mungkin dia agak mendapatkan masalah atau terlambat atau izin tidak masuk, mereka tidak mendapatkan uang kehadiran perharinya. Terus kalau jika dia terlambat, diberikan dispensasi waktu. Kenapa dan alasannya apa sampai dia terlambat. Untuk kompensasi yang diberikan Amoza Coffee yang diterima oleh karyawannya sebagai penghargaan atas kontribusi dalam pekerjaan mereka yang mereka lakukan. Kompensasinya ini dapat berupa gaji, bonus, uang lembur, fasilitas 1 kali makan, atau bentuk perhargaan lainnya yang diberikan Amoza. Tujuan utama kompensasi adalah memberikan motivasi kepada karyawan agar tetap produktif serta untuk mempertahankan dan kompensasi yang adil dan kompetitif juga membantu menciptakan hubungan kerja yang positif antara karyawan dan perusahaan. Itu berdasarkan lama bekerja dan dibayarkan ada 2 opsi, bulanan atau per minggu. Untuk yang bulanan kisaran 2,5 juta bersih dan dapat 1 kali makan. Kalau kafe rame ada uang tambahan bonus, dan jika ada acara di luar kafe seperti ada yang menggunakan tempat fasilitas kafe, itu diberikan uang lembur. Nah, untuk kompensasi karyawan per minggu itu untuk karyawan training atau magang itu kisaran per minggunya itu mendapatkan 510.000. Itu per minggunya. Itu yang didapat selain kompensasi juga mendapatkan 1 kali makan, dan jika kafe rame dapat uang tambahan bonus, dan jika ada acara seperti yang gaji bulanan itu mendapatkan uang lembur juga. Untuk kepuasan bekerja, beberapa karyawannya itu memiliki perasaan yang puas dan senang yang dirasakan. Ya, faktornya meliputi seperti gaji 2,5 juta itu memang kecil, tapi mereka anggap itu bersih, tidak kepotong untuk uang makan. Paling juga uang transportasi aja ya, kayak uang parkir atau uang bensin itu juga ya cukup, lebih dari cukup, asalkan tidak dipotong untuk makan, karena makan kan juga lumayan harganya di sana menurut beberapa karyawan yang ada di Amoza. Terus kalau kita kerjanya rapi, rajin, terus kalau kafe rame ya ada bonus, ada lembur, ya ngebantu juga sih. Hubungan dengan rekan kerja juga enak, kesempatan berkembang lebih luas, lingkungan kerjanya juga nyaman, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya ya sangat puas. Karyawannya merasa puas banget lah bekerja di sini sambil mencari ilmu, dan kita juga punya motivasi produktif, memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Ya, dampak positifnya ya kesehatan
dan fisik aman, senang karena dapat ilmu dan bertemu orang banyak, mengenali macam-macam pelanggan. Itu salah satu dari kepuasan karyawan di Amoza Coffee. Itulah pembahasan singkat organisasi di manajemen SDM Cafe Amoza Coffee. Berikut ulasan dan pendapat saya dari Amoza Coffee ini dari aspek pelatihannya. Untuk tujuan pelatihannya ini, dari segi aspek pelatihannya sudah oke sih. Jadi karyawannya itu tidak hanya mendapatkan tidak hanya bekerja, tapi mendapatkan ilmunya itu dia harus menyajikan kopi berbagai macam varian. Dia harus tahu tuh takarannya, perasanya, seperti dari yang beraroma kopi, non kopi, terus varian yang rasa buah-buahan, yang tidak suka kopi. Mereka menyajikan itu. Jadi karyawannya itu diajarkan, tujuannya untuk mencapai kepuasan pelanggan sih, yang saya tangkap dari tujuan pelatihannya mereka. Terus untuk materinya yang saya lihat dan saya berikan pendapat itu, materinya itu ya cukup bagus sih. Jadi si karyawannya itu dia harus tahu rasa takarannya, terus rasa gula kopinya, susunya, sama es batunya. Jadi untuk diberikan customer itu enggak cuman asal-asalan. Kalau asal-asalan mungkin customernya nggak akan balik lagi. Jadi materinya tuh memang benar-benar digembleng di situ ya, sama di metode pelatihannya. Jadi kalau misalkan anak pelatihannya yang buat training itu harus benar-benar sampai memenuhi standar si Amoza Coffee itu tersendiri. Kalau misalkan nanti kopinya keenceran atau kekentalan, itu juga diminum untuk customer juga rasanya gak enak juga sih. Saya juga cinta kopi. Kalau misalkan keenceran dari kopi, susu sama gulanya itu gak pas, itu rasanya kayak aneh aja gitu. Kopi ke susunya, susu ke kopi dan ke gulanya, kalau misalkan keenceran itu rasanya enggak sih gitu, kayak kita minum air jatuhnya sih. Kalau misalkan kopinya kekentalan juga tuh di lidah rasanya nggak enak, pahit kalau misalkan terlalu kental, atau terasa susunya terlalu pekat. Jadi kayak kita minum susu tapi cuman kopinya sedikit, itu gak enak juga gitu di lidah. Jadi emang benar-benar pelatihan dan metode pelatihannya itu emang benar-benar digembleng gitu. Apalagi Amoza Coffee belum lama ini kan memiliki bekerja sama dengan Daireka BNSP ya. Itu kan gak main-main. Jadi kayak langsung pemerintahan turun nih mencari UMKM yang baik gitu. Nah, kebetulan si Amoza ini mendaftarkan nih, dan ternyata lulus untuk terverifikasinya. Jadi Amoza Coffee masuk nih kualifikasi untuk ke BNSP-nya. Jadi karyawannya dapat sertifikasi, dan Amoza Coffee-nya juga mempunyai verifikasi juga, terdaftar di BNSP gitu. Ya menurut saya bagus sih itu. Jadi kayak pemuda-pemuda yang kemarin gak bisa melanjutkan kuliah, terus kepengen bekerja, ada kesempatan nih tapi belum dapat pekerjaan. Nah, jadi Amoza Coffee dan Daireka BNSP ini membuka kesempatan untuk 9 orang pemuda
sama pemudi yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan verifikasi itu cukup bagus sih. Jadi semisalnya dia nggak mau bekerja tapi dia punya ilmu dari materi dan metode pelatihan yang jadi pemudi ini kalau misalkan dia nggak bisa bekerja di tempat yang lain atau tidak mau bekerja di Amoza Coffee, mereka bisa membuka kafe sendiri karena sudah mempunyai sertifikat. Kalau misalkan dia udah punya modal atau punya usaha kecil-kecilan, dia bisa membukanya karena dia udah ikut pelatihan dan mempunyai sertifikasi dari BNSP. Gitu. Untuk sarana dan prasarana, Amoza Coffee cukup mempunyai fasilitas yang oke ya. Untuk mesinnya itu membuat kopi yang otentik itu berdasarkan mesin juga sih sama tangannya ya. Jadi kalau mesinnya khusus, pasti yang dihasilkan oleh kopi itu rasanya pasti enak gitu. Terus dia punya ruangan khusus tersendiri, ruang kelasnya. Jadi kayak mau belajar buat kopi itu tempatnya ada, nggak memakai fasilitas yang ada di Amoza Coffee itu sendiri gitu. Nah, untuk evaluasi pelatihannya penilaiannya ya cukup aktivitas ya. Jadi udah cukup para karyawan dan pemuda-pemudi yang ikut pelatihan kemarin itu pengetahuannya dari yang tidak tahu rasa kopi, tahu biji kopi yang biasa atau pilihan grade-grade yang sesuai dengan pembuatan kopi itu jadi tahu gitu ya, sudah semakin pede untuk mempraktekkan pembuat kopi ya. Jadi yang untuk bestsellernya tuh mereka udah tahu bestseller di Amoza Coffee itu apa, dan mereka udah tahu takarannya. Jadi kayak udah pede aja. Yang tadinya kan aduh kurang manis atau kurang kopinya atau kurang creamernya atau kurang susunya, jadi mereka udah tahu dari evaluasi pelatihan kemarin ya. Terhadap pelatihan kerja kinerjanya ya cukup baik untuk dipraktikannya. Nah, untuk waktu dan durasi pelatihannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Amoza Coffee dan dari rekap BNSP-nya itu berjalan dengan baik, melalui dari tahap pemilihan biji kopi, tahap pembuatan kopi, tahap dan perintilan tes-tes yang ada di Kodai Jogja kemarin. Mereka sangat mengikuti waktu dan durasi yang diberikan oleh Amoza Coffee dan Direkap BNSP itu sendiri. Untuk biayanya cukup menarik ya, karena itu dibiayakan oleh Direkap BNSP full, malah yang ikut pelatihan diberi uang saku sama Amoza Coffee-nya. Jadi win-win solution ya, jadi saling menguntungkan gitu. Amoza Coffee-nya dapat sertifikasi juga dari BNSP-nya, terus pemuda-pemudinya juga mendapatkan sertifikasi juga dari BNSP-nya. Jadi terus BNSP-nya itu juga apa ya, menyalurkan dananya itu ya ke tangan yang tepat gitu, ke UMKM yang tepat gitu. Banyak ya membantu pemuda-pemudi yang putus sekolah ya, tidak bisa melanjutkan kuliah, tapi diberi bimbingan, diberi pelatihan untuk membuat kopi itu bagaimana. Itu
ya apa ya, menguntungkan sekali gitu untuk semuanya gitu. Si pemuda-pemudi ini mungkin bisa ke depannya membuka lapangan pekerjaan gitu dari pelatihan ini, dari aspek pelatihan. Nah, untuk karyawan Amoza Coffee ini mempunyai kedisiplinan kerja yang cukup bagus ya. Mereka itu mengikuti aturan yang sudah diberikan, sudah ditentukan oleh Amoza Coffee. Jadi dia ada shiftnya tuh, ada shift 1 dan shift 2. Shift 1 itu pagi, shift 2 nya siang. Terus memakai atribut bekerja itu yang wajib tuh memakai baju bebas, terus paket sama apron yang Amoza Coffee punya. Cukup menarik ya, dia nggak punya seragam tetap, tapi tiap hari kemeja dan gaya si karyawan dan anak magangnya ini punya keunikan. Jadi mereka mempunyai inisiatif memakai baju kemeja itu yang enak dilihat untuk customer ya. Cukup menarik sih. Yang penting rapih ya, terus sopan. Mereka terapkan tuh di kedisiplinan kerja dalam atribut-atributnya. Untuk kompensasi yang diberikan Amoza Coffee kepada karyawannya ya, menurut saya sih dengan harga segitu ya relatif ya. Dibilang kurang ya mungkin iya, karena mungkin kan ini baru UMKM menengah ya, dibilang baru merintis ya. Ya cukup lumayan sih. Udah gitu juga kan karyawannya juga terima gitu, dia kayak apa ya, bekerja dengan sepenuh hati, diberikan kompensasi seperti itu. Karena mungkin udah ketentuannya ya, mungkin daripada dia nganggur kan di rumah nggak ngapa-ngapain, terus juga nggak punya pengetahuan, terus dia bekerja di Amoza Coffee dengan gaji atau kompensasi segitu ya, menurut mereka ya udah gitu, daripada dia nganggur lebih baik bekerja walaupun gaji kecil gitu ya. Itu sih menurut saya buat memotivasi seseorang karyawannya sih ya cukup baik ya. Jadi kayak karyanya tuh tetap produktif serta mempertahankan dan menarik talenta yang terbaik ya. Itu jarang ada yang pemuda-pemudi yang punya jiwa kayak gitu ya. Zaman-zaman sekarang kan Gen Z itu kayak cuman mau uang uang aja gitu dari orang tua gitu. Tapi kalau misalkan udah kerja, jadi dia tuh kayak apa ya, menikmati, terus kayak oh iya, cari kerja cari uang tuh susah gitu. Jadi kayak mensyukuri apa aja yang diberikan Tuhan ya. Jadi 2,5 juta menurut saya ya lumayan lah di kalangan untuk Gen Z sekarang yang tidak malas bekerja ya, menciptakan hubungan kerja dengan baik dan positif. Kalau satu sama lain memberikan energi ya, akan mempermudah kelancaran usaha bisnisnya si Amoza Coffee ini juga sih gitu ya. Untuk per minggu untuk anak training magang kisaran 510 juga ya lumayan. Ada uang lemburnya juga, ada bonus, dapat makan ya, cukup ya, cukup sih. Kepuasan kerja di karyawan Amoza itu mereka tuh senang aja. Dia bilang nggak ada potongan, jadi pure gitu, bersih gitu. Jadi kayak ya paling potongan kayak uang bensin sama uang jajan gitu, tapi kan mereka masih menyisikan uangnya untuk dikasih ke orang tua sama ditabung. Itu mereka enak-enak aja gitu. Terus itu hubungan rekan kerjanya juga enak, kesempatan untuk berkembang lebih luas, lingkungan kerjanya juga nyaman, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan tuh seimbang gitu. Jadi kayak kerja dibuat have fun
mereka gitu. Jadi kayak nggak ada males-malesan gitu, kayak ya udah senang aja kerja di sini. Jadi kayak ilmunya dapat, semuanya dapat gitu. Jadi senang aja kak kerja di sini gitu. Ya itu pendapat saya, Amoza Coffee ini tidak hanya untuk mengembangkan bisnis, tapi dia itu menciptakan lapangan pekerja sesuai dengan hobi, terus juga mementingkan karyawannya juga gitu. Mungkin kalau misalkan kedepannya Amoza Coffee lebih rame, mungkin karyawannya kompensasinya akan dinaikkan ya, jangan segitu gitu ya. Cukup sekian yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.